Coba dicek lagi tulisanmu. An Amiril Mu'minina terus Abi Hafsin. Abi pakai ya mati nggak? Ya titik dua nggak? Enggak. Abi Hafsin. Itu kho apa haf? Khafsin apa hafsin? Hafsin. Terus Umar bin Khattab. Umaru apa Umarob? Umar bin Khattabi. Khattabi radhiyallahu anhu qala titik dua. Ya, jadi Umar berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal pakai L ya. Innamal. Yang mana Pak? Ya ini ya. Innamal lam kan? Innamal. Terus lain Malu biniat. Malu bin N-nya titiknya bin N-nya ini udah kurang bin niyati wa inna ma likulli ri'in manawa terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi terus wa man kanat hijratuhu lidunya ya-nya mana ya-nya titik dua lidunya ya-nya mana titik dua kerengin dikit lidunya yusibuha titiknya yusibuha kerengin buhanya titiknya si buha terus awim ra'atin mana au apa awim ra'atin ya yunkihuha apa yankihuha yankihuha terus fa hijratuhu ma hajara ilaihi fa hijratuhu ini apa ini? Dulu apa ya? Fa hijratuhu ini apa? Imma salah ya Pak? Wa hijratuhu salah nih. Ada Pak? Iya. Mahajara ilaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Tapi di sini banyak banget Pak. Ya nggak apa-apa, Bukhari Muslim aja. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama ya pengajian remaja Islam Ojolali, hari pertama. Hari apa sekarang? Hari Senin ya? Hari Senin. Hari Ahad tanggal 4 atau tanggal 3? Ya, moga-moga Allah ya memberkahi majelis ilmu kita, meskipun santri yang hadir karena cuaca hujan yaitu saudara Aldi ya, Aldi santri Jolali. Semester berapa kamu kuliah? Semester 3 di Universitas Ibnu Khaldun ya.
Ya moga-moga kita bisa saling mengerti, saling belajar tentang hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Umar ya. Jadi kita baca ya, saya baca dulu. Udah hafal ya, Dik? Dik? Insyaallah ya. Enggak kelihatan. Jadi hadis tentang niat kita ambil dari kitab apa tadi itu? Hadis Arba'in susunan Imam Nawawi, namanya Arba'in 40, tapi sebenarnya isinya 42 hadis. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha apa itu awim ra'atin yankihuha terus fa hijratuhu ma hajara ilaih. Jadi artinya an Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin ya. Siapa? Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Jadi anaknya Umar namanya Hafsah, makanya dia disebut Abi Hafsah. Siapa? Umaru apa Umarah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Qal, jadi Umar telah berkata, sami'tu, aku, kata Umar, sami'tu itu maksudnya aku mendengar langsung ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar berada dalam satu ruangan dan melihat langsung, mendengar langsung, bukan kata orang pihak ketiga, tapi Umar melihat senyum Rasulullah secara langsung dan mendengar ucapan-ucapan Rasulullah langsung dengan mata kepala sendiri tentang niat. Apa ucapan Rasulullah yang sami'tu, yang aku dengar itu? Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dimulai atau didasari atau tergantung pada niatnya ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di situ terjemahannya apa? Dan sungguhnya setiap urusan itu likulli imri'in ma nawa, tergantung niatnya ya. Semua amal tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu, dan siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah, niatnya itu untuk taat kepada Allah, hijrahnya dan taat kepada Rasulullah, maka hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau dia motivasinya hijrahnya itu karena motivasi cinta ya, karena perempuan yang dia cintai, waktu dia hijrah ke Madinah, dia bukan untuk taat kepada Allah karena ceweknya ini, perempuannya ini lebih dulu hijrah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah, hijrah. Tapi pacarnya ini yang orang Mekah ikut nyusul ya, karena pacarnya hijrah, dia ikut hijrah. Tapi motivasinya karena perempuan tadi yang pacarnya yang hijrah. Jadi niatnya bukan karena Allah pindah hijrah ke Mekah dan Madinah, tapi karena pengen lengket sama pacarnya itu. Gitu. Ini asal usul munculnya hadis ini, yang Ummu Qais itu ya, yang sahabat Rasulullah namanya Ummu Qais itu. Kalau nggak salah Ummu Qais.
Jadi dia, kata Rasulullah, siapa yang hijrahnya karena perempuan, ya, atau lidunya yusibuha, karena ingin mengejar denting dunia, ya, besaran-besaran materi dunia, ya, atau karena ingin perempuan atau wanita itu bagian dari perhiasan dunia kan, bukan karena motivasinya, bukan karena untuk taat patuh kepada Allah dan Rasul, tapi karena motivasi dorongan-dorongan dunia dan kenikmatan dunia, ya kan, termasuk perempuan yang dia kejar itu, maka dia nggak dapat pahala amal soleh, dia dapat apa yang dia kejar. Mahajaro ilai, dia dapat dunia tapi nggak dapat akhirat, nggak dapat keridhaan Allah karena salah motivasi. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas itu pertama-tama dimurnikan, ada pemurnian niat dulu, pembaharuan niat betul-betul lillah. Termasuk kalau kita ngasih makan gratis, yang kemarin kita lakukan makan gratis, ya, yang donasinya itu dari, ada salah satu donatur, kita bagi 500.000 untuk nasi bungkus ya kemarin, ya, nanti yang 500 untuk acara reuni untuk memberikan makan ke undangan-undangan yang hadir, keluarga besar-besar Jolali. Nah itu niatnya apa? Beri makan gratis itu, kita kembali ke Quran, innama nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makan kalian itu liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kita ngasih makan, atau Prabowo punya program ngasih sarapan bergizi untuk anak dan ibu hamil, itu kalau nggak diniatkan lillah, itu sia-sia, cuman dapat publikasi ketenaran saja, tapi di akhirat jadi dia nggak dapat apa-apa, nggak ada efeknya karena niatnya salah. Nah, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian itu liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ngasih makan kalian itu nggak terdetik, la nuridu minkum, nggak ada keinginan sedikit pun, ya, di relung jiwa kami itu jaza, ingin mendapatkan balasan, wala syukura, dan juga nggak ada keinginan rasa mengharapkan balasan, sekedar ucapan terima kasih pun tidak. Tuh, di Quran tuh sudah dibongkar niat-niat manusia itu kalau ngasih makan itu harus dihilangkan sifat yang buruk dua, ingin dapat balasan balik, ya kan, atau dapat ucapan terima kasih dari orang yang kita kasih program makan gratis tadi. Di surat juz 29 surat Al-Insan, ayatnya ayat 9, apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Jadi untuk mencari keridhaan Allah, efeknya harus sampai akhirat. Kalau kita ingin balasan atau sekedar mendapatkan terima kasih, itu kita khawatir malah nggak dapat apa-apa yang kita kerjakan itu, program makan gratis. Jadi kita perbaiki apa? Niat. Nah, niat ini diingatkan oleh Rasulullah. Hadis ini terkenal, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Ingat. Jadi ini sekedar kita saling mengingatkan, apa yang kita lakukan, yakinlah gitu, Allah itu tahu apa yang kita kerjakan, ya enggak? Kita harus yakin dulu apa yang kita kerjakan itu Allah tahu, Allah lihat. Meskipun yang kita kerjakan itu tidak mendapatkan publikasi ataupun tidak ada bekasnya di mata manusia, ya kan? Orang lihat nggak ada apa-apa tuh, tapi jangan lupa kalau niatnya lillah, liwajhillah atau mardotillah, ingin mencari keridhaan Allah, maka apa yang kita kerjakan yang nggak ada bekasnya, nggak ada dokumentasinya, dan orang nggak tahu, tapi Allah tahu dan akan membalas setiap amal-amal yang kita kerjakan lillah. Pentingnya kita memperbaiki terus setiap program-program
aktivitas kita, ya, baik pribadi maupun keluarga maupun sosial maupun pada tingkat negara, harus betul-betul didorong oleh motivasi untuk mencari keridhaan Allah. Ini hadis ini sangat penting dan dibahas selalu di bab pertama tentang niat, ya. Bisa kita melakukan kerja-kerja hebat, kerja-kerja sosial atau amal soleh tanpa niat? Bisa. Niatnya bisa untuk mendapatkan gelar bahwa dia orang dermawan, atau kalau dalam berjihad dia disebut sebagai orang pemberani, gitu ya. Dia ingin juga mendapat pengakuan sosial, dan itu bahayanya kalau kita niatnya salah. Jadi sebenarnya kalau niatnya lurus sejak awal, lillah, tanpa dipuji pun, tanpa didokumentasi pun, terus kita bekerja, ya, berbisnis karena Allah, melakukan satu aksi-aksi demonstrasi misalnya, itu juga karena Allah misalnya, gitu ya. Itu ada efeknya sampai akhirat. Karena apa? Niatnya itu lillah. Tapi kalau niatnya linnas, untuk mendapatkan pujian manusia atau mendapatkan imbalan jaza atau mendapatkan ucapan syukur, rasa terima kasih, mengharapkan orang lain itu terima kasih karena kita sudah membantu dia, nah itu sebisa-bisanya mulai hari ini itu dikikis, ya, sifat-sifat yang halus yang ada tipuan setan masuk di situ, ya. Ini panduannya, innamal a'malu binniyah. Haji umroh juga lillah di Quran disebutkan, ya. Ayatnya apa? Kamu masih ingat ya? Innal umrata wal hajj lillah, atau membangun masjid, man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah, maka Allah memberikan balasan dengan membangunkan rumah semisal masjid yang dibangun itu di surga untuk yang membangun masjid. Para donatur, tukang-tukang, ya kan, yang berdoa, yang mendoakan, yang mengirimkan makanan untuk masjid, yang semuanya involve, yang terlibat dalam pembangunan masjid lillah, semua itu mendapat balasan dari Allah berupa surga. Menurut hadis dari Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah, ya. Jadi lillah ini penting. Nanti kalau kita baca bukunya Muhammad Nasir, satu tokoh dakwah tingkat dunia, Muhammad Nasir yang pernah menjadi Perdana Menteri NKRI pertama tahun 50, ya kan, bulan April itu, dengan mosi integral Nasir yang terkenal itu. Dan kemudian tahun 67, setelah 6 tahun di penjara oleh Soekarno, dibebaskan zaman Pak Harto itu, awal Orde Baru, 6 tahun di penjara oleh Soekarno, dan kemudian setelah bebas, setelah 6 tahun di penjara, Nasir yang dulu adalah pimpinan atau ketua umum partai politik terbesar era kemerdekaan, yaitu Masyumi, dipimpin oleh Muhammad Nasir 9 tahun, tapi dia kemudian dijebloskan oleh Soekarno yang dipengaruhi oleh komunis. Itu setelah dibebaskan, dia tahun 67 membangun satu yayasan dengan teman-teman yang pernah di Partai Islam Masyumi. Nama yayasannya itu yang didirikan di Masjid Al-Munawwarah di Tanah Abang tahun 67, namanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang disingkat disebut bukan DDII tapi Dewan Dakwah penyebutnya. Nah, itu ada buku karya Pak Nasir yang terkenal, Fiqh Dakwah, ya kan? Ada persoalan dai di situ yang diungkapkan, yang kita baca. Awalnya dia menyeru ke Allah itu, dai atau ustadz atau guru atau juru dakwah, menyuruh orang lain itu lillah, ya. Harusnya memang dakwah adalah ilallah, kepada Allah.
Tapi lambat laun karena dia itu nggak sadar, setan masuk. Akhirnya dia menyuruh orang lain itu bukan lillah, tapi bukan ila Allah, tapi ila ana. Menyeru orang lain supaya mengikuti kemauan si juru dakwah itu, ila ana. Bukannya dibawa ila Allah, tapi bagaimana harus mengikuti apa omongan saya, ila ana. Nah, itu termasuk bahaya seorang dai yang ditulis oleh Pak Nasir dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Dan kamu harus beli itu buku Fiqhud Dakwah di internet banyak ya. Fiqhud Dakwah karangan Muhammad Nasir. Di situ ada bahaya yang kalau kita nggak awas, apa ucapan-ucapan kita itu akhirnya kita arahkan ya, diarahkan oleh si juru dakwah, oleh ustadz, oleh mubalik untuk ngikuti kita sebagai juru dakwah. Harusnya membawa orang lain ilallah, kepada Allah, bukan ilah ana, bukan kepada keinginan-keinginan saya itu. Makanya kita lihat di YouTube kan, kita sayangkan ada beberapa ustadz saling mencela ustadz yang lain di depan jamaahnya dengan menjelekkan ustadz lain. Maksudnya supaya jamaahnya ngikuti dia, ngikuti ustadz itu ya, sebagai gurunya. Harusnya lebih baik nggak usah saling menjelekkan di media sosial, tapi semua jamaahnya di YouTube itu, termasuk yang nonton YouTube, dikembalikan untuk taat ke Allah dan ke Rasulullah, bukan taat kepada orang yang lagi ngomong di depan murid-muridnya. Nah, ini bahaya kalau kita menggunakan YouTube, kehilangan orientasi niat itu. Innamal a'malu binniyah. Tapi kalau niatnya di dunia, jadi dapat dunia, dapat viewers banyak, dan dia dapat gajian dunia, dapat uang, karena ucapan-ucapannya itu menarik penonton, ya kan? Di dunia yusibuha, untuk mendapatkan dunia yang ia usahakan lewat YouTube, dapat duit banyak, dia viewersnya sampai jutaan, dapat duit dia, dan dia terbuai oleh dunia itu, lupa bahwa dakwah adalah ilallah, dakwah adalah membawa orang kembali kepada Allah, bukan kepada si penceramah, kan gitu ya. Dakwah itu apa? Da'ayatu dakwatan, dakwah itu artinya membujuk, memanggil orang. Da'a, manggil, bukan ngusir, apalagi menjelekkan yang lain ya, tapi merangkul, mengajak orang ilallah, dakwah ilallah, bukan dakwah ila ana, bukan memanggil orang supaya mengikuti ucapan-ucapan kita. Meskipun kita pandai dalam agama, tapi harus tetap audiens itu, ya kan, penonton atau yang kita ajak ngomong itu tetap dikembalikan, khususnya si dai harus memperbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat, ya kan? Kalau dia niatnya hijrah untuk dapat perempuan, dia dapat perempuan, tapi nggak dapat keridhaan Allah, tapi dapat dunia juga yang dia kejar. Bukannya nggak dapat, motivasinya itu bergeser, dia tetap dapat apa yang dia kejar, tapi di akhirat kita khawatir dia nggak dapat apa-apa karena Allahnya ditinggal, Rasulnya ditinggal, yang dia dapatkan adalah dunia. Mahajaro ilai. Semoga itu ada manfaatnya ya. Sementara begitu, moga-moga mohon tegur sapa dari penonton, karena ini kita akan YouTube kan di Pesantren Jolali. Barangkali ada yang keliru, mohon dikomentari. Terima kasih Aldi sebagai satu-satunya santri yang mendengar. Insya Allah kita YouTube kan, moga-moga ilmunya manfaat ya, dan menjadi amal soleh buat kita semua, karena kita harus hati-hati apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan lillah ya, ingin mencari keridhaan Allah, sebagaimana hadis ini, innamal a'malu binniyat, ya kan, segala ucapan atau segala perbuatan
tergantung niat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah. Tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih. Sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini. 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.